tujuan saya memang niat saya untuk ibadah. Saya lakukan ini menanam mangrove. Itu pun bagian dari tujuan saya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya berkeinginan untuk menumbuh kembangkan pengrajin, terutama para pencanting yang semakin lama saya melihat semakin punah. Jadi saya terdorong karena saya melihat bahwa pengrajin batik itu adalah satu warisan budaya yang mana harus kita lestarikan, kita pelihara dan kita pertahankan. Tampaknya tidak mudah, sehingga saya tergerak untuk bagaimana agar pengrajin-pengrajin ini tidak punah, terutama juga di kota. Berseri-seri bunga beraneka, melingkar ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga, Suryani Cakrawala selalu berseri. Marilah kita memakai batik, dan akan saya mulai dari diri saya sendiri, batik tulis Jawa Timur. Itu saya dirikan karena bagian dari aktualisasi saya untuk mengembangkan passion kesukaan saya terhadap Surabaya Heritage. Jadi awalnya karena banyak sekali anak-anak muda yang nggak paham tentang sejarah kotanya, banyak sekali perusakan situs bersejarah di Surabaya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Jadi harapan kami kepada para industriawan dan pengusaha di wilayah bantaran Kali Surabaya untuk segera membangun IPAL atau instalasi pembangunan limbah dari perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga Kali Surabaya tidak semakin berat dengan beban pencemarannya. Harapan kami kepada masyarakat dan pelaku industri, apabila ada pencemaran baik disengaja atau tidak, maka kita bersama-sama ayo kita perangi industri tersebut, sehingga tingkat pencemaran di wilayah Kali Surabaya lambat laun akan semakin tertib dan semakin berkurang. Aktivitas sosial ini selain dana pribadi itu juga didapat dari para donatur. Pelayanan perawatan jenazah untuk kaum duafa ataupun yang lain yang membutuhkan perawatan jenazah. Deru
ambulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Persoalan sosial muncul, anak jalanan muncul. Saat itulah saya mencoba untuk membuat wadah ya, untuk mewadahi gerakan atau kepedulian saya itu, yang saya namakan Yayasan Bangun Pertiwi. Di sampingku kawan, banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Apa yang saya impikan yaitu pengangguran bisa terentaskan dari gerakan di bidang lingkungan yang terbukti. Saya sejak tahun 50 jadi wartawan. Ya, kemudian saya kenal dengan Bung Tomo itu karena saya wartawan. Untuk menerbitkan buku-buku ini tidak ada bantuan dari luar sama sekali, atas biaya saya sendiri. Kami sebenarnya mantan orang yang nggak bagus. Kami 8 kali narapidana, kaki kiri kanan di daerah panas. Jadi selama kami menjadi orang yang nggak bagus, saya banyak dosa. Jadi kami bisa bagaimana tata cara kami bisa membayar dosa-dosa saya. Alhamdulillah, sini sering ada kegiatan untuk skripsi atau KKN. Sebab di sini tidak ada orang-orang pegawai negeri deh. Semua pemulung, pengudi becak, beli batu dan sebagainya. Anak-anak disangka di sini anak-anak jalanan. Saya bilang jangan, di Makam Rangka bukan anak jalanan, anak-anak berpendidikan semua. Selepas Isa melangkah pulang, anak-anak dikenalkan gambar dulu dengan lagu tadi itu. Gambar apa? Catur. Nah, anak-anak langsung menyanyi catur catur ca. Nah, kemudian baru kita kenalkan dengan ini kata-kata. Kalau anak-anak lupa, misalnya ini harus dibaca apa, nah gitu ya. Harapannya setelah pelajaran ini gambar-gambar ini, anak-anak sudah bisa membaca ini. Ini dibaca ba, ini dibaca ca. Kalau lupa ini dibaca apa, coba dilihat gambarnya ya. Catur catur ca, gitu. Baru kenal ca. Bagi saya itulah namanya barokah ilmu ya. Jadi kalau ilmunya barokah, insya Allah itu jadi amal jariah saya. Bermanfaat dan sangat baik untuk membantu anak didik saya untuk belajar membaca lebih awal.